Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di rumah aspirasi ini. Bapak apa luarnya? Kemarin dari mana alamatnya? Gadel Jaya Timur Blok KK Ya. Semerbah 1. Kemarin sudah semayang dengan Pak Armuji untuk menghadap mengenai status tanah bahwa rumah saya dan tanah di Blok KK itu miliknya Kota Madya. Nah, disuruh mengajukan untuk menjadi surat hijau, Pak. Iya, iya. Nah, ini sudah tanda tangan, tapi RT RW tidak mau tanda tangan. Alasannya apa? Melengkapi Pak, jadi kita itu satu warga memang kesulitan buat bikin surat hijau. Padahal udah keluar surat keputusan dari Pemkot bahwa tanah kita itu punyanya Pemkot. Begitu minta formulir PT ke UPTSK, itu kan harus ada tanda tangan RT. Kita datang ke RT nggak mau tanda tangan karena RW tidak berani, RW-nya nggak mau tanda tangan. Jadi RT nggak berani tanda tangan. RW nggak mau tanda tangan karena maunya jadikan SHM. Padahal kita udah ngomong, Pak, ini tuh kita punya Pemkot. Alurnya harus lewat PT. Ya benar. Akhirnya saya ke Lurah Camat mengajukan RT RW nggak mau tanda tangan, minta solusi dari Lurah Camat. Lurah Camat pun angkat tangan, nggak mau tanda tangan karena RT RW nggak mau tanda tangan dan nggak ada solusi dari Lurah Camat. Jadi kita stuck. Padahal kita di sana tinggal udah 20 tahun lebih tanpa surat. Terus kita bilang ini udah dipermudah oleh pemerintah, udah keluar pengembangan status tanah, kan dipermudah tuh jalannya. Jadi minta tolong dari bawahan pun mempermudah. Tapi ya sampai sekarang stuck. Kelurahan mana itu? Karangpo. Karangpo, Kecamatan? Tandes. Oh, Karangpo, Kecamatan Tandes. Iya. Nggak mau dia? Tidak Masih mau. mau. Tidak mau. Alasannya apa? RT RW nggak mau tanda tangan. RW-nya nggak mau tanda tangan karena maunya jadikan SHM. Padahal kita udah menunjukkan ini tuh tanahnya Pemkot. Alan dulu itu. Mas Bos. Ngerti ya? Oh, cuma gitu dong masalahnya. Tuh iya. Cuman benernya udah lama Pak Bud ini yang sepuh udah ngurus permohonan. Berapa orang itu? Itu berapa orang? Kita di sini datang 5 orang. Enggak, yang mau ngajukan itu berapa orang? 5 orang. 5 orang. Cuman karena warga kan minim informasi ya Pak ya, nggak ngerti warga di sana, ngikut aja. Cuman kalau ada gebrakan kita bisa bikin IPT, insya Allah satu RT ini mau. Cuman kendala di RW ini. Mintanya langsung SHM. RW-nya minta SHM, RW 6. Berarti selama ini juga nggak bayar Ada pajak? PBB, kita Ada PBB terus. Kan ada status tanah. Ya dulu kan yang ini wah kami cek ngerti dulu. Itu pun, bukan Karangpo itu, Karangpo ya? Ya. Bukan Karangpo telepon itu. Karangpo. Itu loh, Dimas loh suruh telepon. Telepon. Ya supaya bapak apa? Saya, gini Pak, tanah saya ini di Kelurahan Letang, ada sisa 2.000. Ya. Pada saat itu Pak itu dijual 1.000 kepada Nariman Said. Nah, lama-lama Pak Nariman Said kan belum balik nama Pak, belum balik nama dari saya. Ujung-ujung ini sama Nani dibalik nama Nani semua 2.000 itu Pak, tanpa melalui jual beli dari saya. Nah, sekarang ini Nani sudah mempunyai petok, tapi tidak ada jual beli dari saya. Suratnya Nani sekarang saya tahan di saya ini. Saya kumpulkan sama aslinya yang punya saya. Jadi saya sita punya Nani ini. Lah sekarang diakui oleh Citraland, katanya jual beli dari Nani. Dasarkan apa suratnya ini di tangan saya? Surat asli kan? Apa? Asli. Asli. Ya ini, cuma saya yang tuntut ini cuma yang 1.000 Pak. Yang 1.000 sudah saya jual kepada Narimin. Saya mau narik yang 1.000 meter. Yang di Narimin sudah ditempati? Buat jalan nggak kan Pak? Yang jalan tembus dari Masjid Citraland mau nembus ke PT situ Pak. Tapi yang satu sudah jadi jalan yang kan kembar itu Pak. Satunya belum. Karena saya ini 20 kali 100.
2000 yang asli saya jual 1000 Pak. Jual yang narimin. Narimin. Ada jual beli selama ada semua. Ya waktu itu yang jual beli sampai ini belum punya, ada jual belinya, ada buktinya semuanya. Yang narimin. Iya, kan narimin kan beli kayak sampean. Iya. Dari ada. Ada. Jual belinya surat-suratnya ada semua. Ada Pak. Tapi enggak dari saya bikin jual beli sendiri. Dari mana? Ya ini buat orang lain, orang bulu yang dibuat tanda tangan itu Pak. Salah. Sama ini jualnya ke narimin. Iya. Jadi dibayar narimin uang sama juga, udah. Iya yang 1000. Nah, iya ngomong 1000 Pak. Jadi buktinya yang 1000 jual ke narimin itu ada sama ya? Enggak ada. Waktu itu cuma kwitansi gitu aja Pak. Wah, iya benar. Oh, kwitansi. Oh, jadi kan ada jual beli, ya bukti. Kwitansi kalau nanti mengeluarkan jual beli. Belum Pak, belum melakukan jual beli Pak. Belum melakukan. Nah, sampai jual ke narimin enggak boleh. Ya dijual cuma hanya kwitansi aja. Lah iya sama ini nomor duit Ya 1000 sudah. Lah iya sama ini sudah terima narimin 1000 sudah. Sudah. Cuma kwitansi toh. Iya. Terus ke notaris segala macam ada nggak? Tidak ada. Kuat tak kwitansi toh Pak? Nah ya makanya ini dibalik nama sama Nani itu semua 2000 dibalik atas nama Nani. Ini suratnya ini di bawah saya Pak. Betulnya. Coba sama cuma kwitansi toh ya sulit. Artinya kalah kalau nanti dia punya atas jual beli dan segala macam tidak ada. Nah ini jual beli dari mana? Saya belum. Waris saya di depan sampean. Terus itu aman itu mana Pak? Mau laporan kembali Pak masalah kenjeran itu Pak. Kenjeran Sudah ada kenjeran yang kemarin terus itu si frontnya nggak mau bongkar Pak. Hasilnya perencanaan dari Bapak dilanggar. coba lapor pengurangan Pak suruh Satpol PP ya. Iya. Lapor pengurangan suruh Satpol PP ya. Iya. Oke. Ibu apa Bu? Terima kasih. Saya mendampingi Ibu Bulan. Kapan hari menanyakan dia kesal karena rumahnya mau dieksekusi seseorang. Cuma 27 meter persegi luasnya. Ibunya itu tahun 2013 itu utang piutang dengan Haji Imam daerah Benggalan 13-35 juta. Utang tapi dibuatkan perjanjian jual beli, tapi ada pasal 1 itu yang bunyinya bahwa ibunya ini bisa membeli lagi dengan waktu dengan harga yang sama, tapi keduanya pembeli sama ibunya sudah meninggal, tinggal ahli warisnya Haji Imam ini ngoyak-ngoyak suruh pergi karena rumah itu mau dijual. Nah, dari pasal itu ibu ini juga dipaksa membuat pernyataan, dipaksa sampai jam 12 malam ya, dipaksa untuk tanda tangan, dia disuruh nyingkir dari rumah itu. Kalau nggak bisa bayar 116 juta. Disuruh target 116 juta untuk bayar itu, padahal dia mengupayakan katanya ada uang berapa? 60 juta, jadi 30 juta. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Iya. Pak Lurah, ini loh anak warga sampean. Tinggal sama di mana? Gadil Jaya Timur. Hah? Gadil Jaya Timur. Gadil Jaya Timur. Blok JJ. Nah itu kan surat izin atau IPT dari situ. Gadil Jaya Timur. Iya. Pengajuan nggak Pak? Pengajuan IPT. Nah, ya itu kan surat izin. Ini orang-orang warga ini mau mengajukan IPT. Ini sudah disarankan dari dinas terkait. Siap. Nah, Siap. harus dikai formulir, ya. Siap. Nah, Siap. RT RW ini, iku gak gelem tanda tangan. Ujuk-ujuk mau minta SHM juga iso, mau surat ijo kok. Kan begitu. Nah, tolonglah RT RW ini gak gelem tanda tangan. Dia sama teken aja gak masalah. Oh, RT RW kan ya. Tolong. Kemarin sudah koordinasi sama pihak RT RW-nya Pak. Sudah koordinasikan. Ini masih koordinasi sama Pak Camat. Kita nanti akan bersurat ke BPKAD terkait itu juga Pak. Siap. Nah ini loh, sebenarnya RT RW lah mulut-mulut ngono gak penting. Cukup lurah camat aja cukup apa itu lurah camat aja cukup itu. Prosedurnya sebenarnya iki ngono lho, ya. Sudah dipersulit ya. Oke. Ini Pak. Oke. Oke. Nanti ke lurah ya. Terus apa mas lanjut? Jadi Jangan sini apa aku cegak ini ini apa? kudus tanggal 18. Sama di laporan Pak Lurah dulu. Sudah. Terus apa dari lurah ya? Ya dipertahankan aja karena
Ya wes, kene. Engkau ke kelurahan lagi, bilang mau sudah dari Pak Armuji ya, ini tolong dibantu no. Ya, nama lurah mana itu? Pacar Kembang. Pacar Kembang ya. Lurah Pacar Kembang tolong dibantu sih ini ya. Masalah gini ya. Oke, itu apa Bu? Iya, Pak, saya Anu dari Pelosok, masalah pelebaran jalan. Pelebaran jalan yang arah Suramadu, wilayahnya di wilayah Pelosok. Nah itu sudah diukur sama pihak BPN, pelebaran luasnya itu 170 meter persegi, kemudian kena pelebaran jalan, sisanya tinggal 47 meter persegi. Nah kemudian dari pihak Pemkot katanya itu ada beberapa, nggak tahu berapa meter persegi, nggak tahu, itu katanya ada asetnya Pemkot. Nah yang saya tanyakan di sini, saya juga sudah kirimkan ke wali kota bahwa itu merupakan asetnya Pemkot, tapi sampai saat ini berapanya itu lupa yang saya tunggu berapa. Cuman kemarin kan sudah diukur sama BPN itu tinggal 47 meter persegi. Jadi yang saya tanyakan cuma surat yang dari Pemkot itu. Ya nanti hitung dengan proses ya. Iya. Saya proses dulu ya. Tapi sudah lama ya Pak. Kenapa? Sudah lama. Belum ada jawaban. Nah iya, jadi proses yang dulu. Kan belum, sekarang kan belum ada eksekusi toh di sana belum toh? Belum. Apa saya perlu tanya ke lagi ke BPKD ya Pak? Ya wes, tak apa-apa tanya ke sana ya. Kan belum ada eksekusi, belum ada pemanfaatan. Apa ya Bu? Saya dari Kenjeran Kawilong Lor Indah. Saya beli rumah, tapi setelah saya sudah lunas, saya mau nempati rumah itu ditulisi gak dijual. Terus saya menghubungi yang saya beli itu, katanya memang akhirnya dia kabur gitu. Namanya Mulyono, korbannya banyak Pak, bukan saya saja. Sudah lapor ke Pera. Ini semua bukti saya transfer langsung. Ini ternyata bukan rumahnya dia. Awalnya rumahnya dia dijual sama yang punya rumah itu. Terus karena yang punya rumah mau dimutasi ke Madura, terus dia suruh yang namanya Mulyono itu jualkan, ya saya yang beli. Setelah dia bilang Mulyono kalau saya 1 bulan lunas, saya sudah lunas 1 bulan bisa nempati rumah tersebut. Saya sudah mau pindah Pak. Ternyata anak saya ke sana ditulisi ini dan saya nyari-nyari Mulyono nggak ketemu. Akhirnya saya pergi ke Mulyono sampai jam 12 malam, saya tanggung di rumah ini saja. Dia datang, akhirnya dia katanya mau menghubungi ini yang punya rumah. Dia bilang yang punya rumah ini sudah lama suruh jualkan. Nah akhirnya sudah terjual saya, tapi rumahnya ditulisi seperti ini, nggak dijual. Terus saya pun juga nggak dikasih rumah ini. Nah terus akhirnya Mulyono wes nggak apa-apa wes, tak kasih rumah lain. Nah saya dikasih. Itu urusan pribadi. Lapor itu pidana. Lapor polisi belum. Sudah ke Perak sudah. Nah, ya, laporan polisi itu disep terus. Lapor ke polisi itu pidana itu ya. Kita nggak ada untuk itu, mana nggak pribadi. Tidak ada urusan itu Pemkot. Ya. Polisinya ada di dekat saya, sudah menyelesaikan laporan itu. Ya. Katanya sudah DPO gitu, tapi Nah, namanya ini DPO kok nggak petang-petang. Kalau ini nggak ada urusannya sama Pemkot gitu loh. Itu urusan pribadi, paham ya? Polisinya dijak dulu ya, suruh nangkap Mulyono. Terus pengacaranya gimana? Itu urusan sampean buat pengacara ibu. Ya, oke. Wes, nanti yang di saya nunggu perkembangan berikutnya nanti ya sampai di mana rumahnya. Iya. Terus Pak ini tadi ini tadi masalah yang Pak Lurah dulu, Pak Lurah yang mungkin tahu kan, tanggapan Pak Lurah ya. Terus Pak ini tadi yang ini nanti coba disejar lagi nih. Sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Iya. Terima kasih. Sudah cukup semua ya? Tidak. Jadi ya Pak Lurah ngomong ya. Jadi bagian di mana? Apa Pak? Lanjutan saya di mana? Ya nanti di cek juga. Iya. Oke dulu Pak. Ya. Makasih. Ya, Mari ya. udah Bu. Polisi kok tenang-tenang saja. Loh ya itu urusan polisi Bu, saya kan nggak bisa intervensi polisi.
Saya di sini, Pak. Iya, ya, berdua ya. Ya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak yang terhormat Bapak Armuji mengenai anak saya yang bersekolah Pak. Sekolah di mana? Sekolah SMK Perawat Nusantara. Oh. Karena biaya masih belum lunas Pak. Anak saya tidak bisa ikut ujian. Gitu loh. Nah, saya minta tolong dengan rumah solusinya bagaimana Pak supaya anak saya mengikuti ujian karena ada tunggakan 16 juta. Gitu. Wes, itu ya. Itu toh Pak. Nah, Jadi untuk sekolah yang SMA dan SMK itu provinsi Pak, bukan kota. Ya, sampai bisa ke Bukoviva atau ke Dinas Pendidikan provinsi. Gitu loh ya. Iya. Jadi nggak ada hubungan dengan kota kalau itu ya. Iya. Oke, di bawah. Saya mengenai surat ini Pak Ketok, surat ketok saya tahun 2002 itu saya ada ikatan jual beli sama kakak saya. Setelah itu tinggal anak-anaknya udah dipanggil semua oleh kelurahan, tapi tidak diselesaikan dari situ, mentok sampai sekarang. Kelurahan mana? Loso. Kelurahan Loso. Iya, tahun 2002. Jelas, saya telepon Kelurahan Loso itu. Mas, Ibu apa Bu? Rumah Pak, saya kontrakin tahun 2008 sampai sekarang. Tapi yang kontrak itu tadinya itu ayahnya udah meninggal. Terus tahun 2020 itu sudah terakhir saya kontrakin. Saya udah nggak mau kontrakin lagi Pak tahun 22 ya. Tapi diambilin celurit saya Pak. Dan terus saya lapor ke polisi, akhirnya ke RW dipanggil, saya juga dipanggil yang kontrak nggak mau datang. Akhirnya saya Daerah mana? Daerah Semangkalimbe Pak. Mana? Simorang Kalimbe, Terus? akhirnya sampai sekarang nggak mau keluar, malah minta ganti uang 37 juta. Sedangkan saya ngontrakin itu cuma 1.500.000 tahun. Berapa kali berapa ukurannya? 117 meter. Lurai apa lurai? Lurahnya malah ya udah saya minta surat perjanjian bahwa dia itu mau cari tempat untuk cari tempat kasih waktu sampai sekarang 3 tahun. Akhirnya saya bilang gimana Pak sudah setahun kok belum selesai. Ya udah kamu pakai pengacara. Akhirnya saya cari pengacara. Saya ngikutin dia. Akhirnya pengacara sampai sekarang Polres ya belum jalan keluar dong. Ini sudah baca nanti. Ibu apa Bu? Saya yang Permadi Pak ya, Bu Arya. Oh iya Bu Aryaji ya nanti. Kemarin Belum ada tindak lanjut? kapan hari kan saya sudah telepon sama Permadi. Terus? Maunya Kak mau pertemuan masalah saya minta ganti kerugian. Iya. Kelihatannya kan belum ada kelanjutannya, memang kan belum pertemuan. Terus saya panggil sini. Oh, oke. Nanti kita panggil aja. Nanti panggil Permadi nanti kita panggil. Kita panggil di sini aja. Bapak. Jadi itu Pak, belum ada lanjutan kalau kita, terus saya itu mintaan Bapak di mana arah saya, sudah nggak di mana. Kita belum ada temuan sama saya masalah kali. Sama-sama. Sama dulu tuh sulap, kok untuk laporan polisi gitu. Nah, laporan polisi kan ya soal penipu kali ya. Terus saya minta arah Bapak di mana? Karena di mana cara saya? Perhati ya, terus tanggapannya perhati ya berarti. Ya kan tidak ada ulangnya. Jam 2 saya pulang, tidak ada ulangnya, saya pulang. Tidak ada orangnya? Tidak ada ulangnya. Adanya orang 2 saya. Wes kalau gitu nanti kita tak minta bantuan anak Bribjaya aja ya, bantu sampean wes. Loh. Pak dari kepolisian belum ada tindak lanjut sama sekali? Tidak ada. Stagnan Pak? Tidak ada. Cuma kemarin itu telepon, besok telepon saya lagi di hari Rabu gitu. Di situ tidak ada. Ya sama harus proaktif nanyakan ke sana Pak. Oh ya. Sama proaktif nanyakan ke sana. Sama nggak nagih ke Dita juga?
Iya nggak bisa mendadak orangnya tuh nggak sadar itu. Kalau saya mau minta lah, gimana orangnya nggak ada jodoh nggak ada kuat. Terus nanti saya tak minta bantuan anak-anak gitu pakai cara yo. Iya, makasih. Halo. Iya, tadi ya sih. Ibu Pak aja konfirmasi barangkali Pak. Rumah ini loh Pak pun hancur. Nah, Ruti lahu. Terus lapor lurah. Bro. Terima kasih. Lurah Kapas Medan itu ada yang Iya. kecamatan di Simokerto. Ya jelas di dulu, diidentifikasi dulu loh. Nggak iso langsung lo nggak iso ya. Tunggu aja dulu. Ibu apa? Saya masalah warisan Pak. Orang tua aku udah meninggal, punya utang 350. Gimana? Di Banglar. Kenapa warisannya kenapa? Warisannya itu kan warisan orang tua, tinggalnya orang tua. Orang tua punya utang 350 juta. Sudah 10 tahun sampai sekarang belum dibayar. Gitu. Saya mau minta nggak dikasih. Minta ke siapa? Sama kakak saya, yang pegang kakak saya. Rumah itu dikontrakan tapi dipegang kakak saya semua uangnya. Sama sudah kekurangan belum? Ya sudah, semua udah. Terus kamu jadi dulu ya? Ya gimana lagi ya, harus aku kesini aja kelamaan. Masalahnya itu kan masalah urusan keluarga Bu ya. Iya. Ya agak susah ya kalau urusan masalah keluarga. Coba Pak Lurah aja kan itu, Pak Lurah mana itu? Lurah, kalau bukan Pak Lurah. Oh ya wes, Lurahnya bilang mau dari Pak Muji ya, nanti sana Lurah ya. Sudah membantu gitu ya. Iya iya. Telepon udah, telepon. Nggak bisa kok di telepon pelosok. Pelosok Pak Iso Lurah. Ibu. Itu Pak yang saya komen di dengan yang komen di dengan bantuan sekolah anak saya yatim itu sama yayasan kan nggak dipotong cuma 1 juta itu, jadi masih sisa 6 juta. Jadi anak saya mau minta surat pindah itu harus melunasi 6 juta itu. Sekolah mana itu? MI Kendang Sari Pak. MI. Iya, pada tahu SMA lah? MI SD. Oh SD, mau pindah kenapa? Kan mau tak minta surat pindah karena saya sudah agak kerja kan desain merawat mama itu. Dia suruh lunasi yayasannya itu kan 6 juta, padahal tahu kalau anak saya yatim gitu kan, ayahnya udah meninggal, tetap harus 6 juta itu, nggak dapat diskon lagi. Sudah 3 SD. bulan, iya. SD swasta ya susah. Kalau swasta kan juga susah. Di MI-nya? Iya, MI Kendang Sari. MI Kendang Sari. Oh, nanti tinggal nomor telepon anak ya. Baik, oke. Ya yang nanti kita undang termati nanti kita undang ya. Terus ibu ini kita sudah, ya. Terus surat saya ini hasilnya tahun 2002 harusnya sudah balik nama, tapi sampai sekarang sulit. Harusnya disuruh ulang lagi, suruh datangkan orangnya lagi. Iya. Tadi apa sebenarnya masalah apa? Masalahnya kan saya beli ada sama kakak saya jual beli, terus habis gitu zaman itu harusnya udah balik nama sama lurahnya nggak diselesaikan. Terus sampai sekarang saya ulang lagi untuk anak saya. Belum sampai Pak. Sekarang kelurahannya Kalau saya mau kita ajukan, katanya harus mengulang lagi, kata Bu Anis itu harus mengulang untuk mendatangkan lagi semuanya atau dikirim. Yang sudah datang sudah tidak mau. Terus ini. Nanti habis ini sama ke kelurahan bilang dari Pak Armuji ya. Ini segera bantu menyelesaikan. Ya gitu ya. Iya Pak. Ada pengantarnya kira-kira yang saya beli. Pak, kalau saya ini anak saya yang sekolah coba hari Kamis itu ujian Pak. Gak iso Pak, karena itu kewenangannya provinsi gitu ya. Kalau Pak kalau enggak ada yang maju. Dinas Pendidikan Parani ya. Masuk juga Parani warga ya. Coba tolong dulu langsung aja ke kelurahan atau ke Dinas Pendidikan ya. Oke, ya itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada juga sih. Kita tanya itu nomor telepon sekolah itu loh. Jadi saya langsung ke kelurahan. Terima kasih Pak. Kalau pengantar apa? Ya wis aku kan. Nanti pernah diundang sini. Ya nanti kita pernah kita undang.
bencana iki wong bencana sing ya terus. Ini kurang situ kan? Bisa satu lagi. Oke, Mbak, apa? Ya, selamat pagi Pak. Saya diberi kesempatan untuk pengajuan masalah saya. Ini saya sejak tahun 2005 itu sama tetangga ini kelihatan itu Pak, sekali dia mengambil lahan kali, curi tanahnya kali, tanahnya aslinya itu lancip, dilebarkan depannya. Nah tahun 2006 sudah diinvestigasi sama Bina Marga dan Pengairan, waktu itu sama kasihnya sempat melihat dana desa Pak, kretek. Ternyata kretek pun dirubah. Nah, tanah yang dari lancip itu dilebarkan depannya. Nah, awal mulanya ini tanah itu tahun 90-an suruh ada pemilik lama suruh saya beli, tapi saya nggak mau karena apa? Kelihatan tanahnya itu aksesnya sudah nggak ada karena makan garis sepadan kali segala macam. Kok tahu-tahu dibeli sama seseorang, lengsengan kalinya itu Pak, yang mestinya ada sudutnya gini diluruskan. Ternyata direkayasa untuk mencuri tanah kali. Jadi saya ada bukti-bukti otentik dari yang terbit dari Bapak Sinurat. Waktu itu sampai ke PT UN gara-gara saya beli rumah itu Pak, ada stan bunganya. Nah stan bunga itu saya bikin damija, daerah milik jalan, untuk izinnya, tapi sekarang semua gugur karena izin damija sudah nggak ada, katanya gitu. Memang nggak ada. Ya sudah nggak ada. Nah, terus yang paling aneh ini Pak, kok IPT dan IMB bisa terbit, padahal sudah pernah tahun 2007 dinyatakan diterbitkan surat peringatan ke-1 dan ke-2 untuk dibongkar karena bangunan tersebut di atasnya garis sepadan kali. Nah, buktinya itu ada lah. Ada saya. Ya. Ini kita sudah aja begitu ya. Ya. Sama yang kita sudah. Ibu apa Bu? Lanjutan PPKI kemarin. Oh iya. Nanti kita agendakan. Iya. Warga tanya saya. Ya, kita agendakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Ampel Rahmat nomor 20 Pak. Ibu mulai kecil itu bertempat tinggal di Ampel Rahmat nomor 20. Nah, terus kan penggantian apa itu pengurus. Nah, apa intinya masalahnya masalah? Digusur Pak. Karo Gus Ubed, Gus Buba. Terus Katanya kan dibuat mau direnovasi, mau dibuat kalau ada tamu dari luar kota itu katanya bilang tidak mau ditempatkan di hotel, maunya di dekat-dekat wilayah Ampel. Nah, habis itu mau di tingkat 3 Pak, yang satu itu buat ibu.
Nah, sementara proses pembangunan itu mau ditempatkan ada dua pilihan. Sampai udah kelurahan belum? Belum. Udah Pak. Ke kelurahan teman udah cek loh, udah belum ke kelurahan? Belum berarti. Yang ke kelurahan Pak. Belum. Belum. Nah, baru ngomong sudah nih Bu. Ke kelurahan dulu aja. Tanggapan kelurahan gimana ya? Begitu. Nah, ya oke, baru kelurahan. Bapak ya Bang. Baik, terima kasih Pak Armuji. Saya mewakili 2 orang, satu pekerja, satu ahli waris pekerja yang sampai saat ini hak-haknya belum diberikan meskipun sudah ada putusan berkuatan hukum berat. Apa itu PHK kan? Iya. Terus? Kemudian Bapak Wakil Wali Kota, pada tanggal 2 September 2024 saya sebenarnya sudah menjadi Bapak. Pada saya keluar dari sini, saya sudah diminta data-data oleh staf Bapak Pak Ilham. Tapi saya sampai sekarang menunggu, belum ada yang boleh. Nah itu PHK di mana? PHK Surabaya. Nah di pabrik apa? Ngerti kalau Surabaya? Oh iya, satu di distributor di jalan. Itu menang pengadilan? Sudah ada putusan. Putusan mana? PHI Surabaya sama Mahkamah Agung. Oh, MA sudah? Sudah dia maning. Maning, ada maning sudah? Sudah. Di mana perusahaan apa itu? Perusahaannya di daerah Kembang Jepun, sama di Manyar Kartika. Kartika yang Kembang Jepun perusahaan apa? Manyar Kartika perusahaan butik. Butik, yang Kembang Jepun? Distributor. Masih ada semua perusahaannya? Masih ada. Terus? Ya. Sampai kamu sudah kesana lagi belum? Tanyakan itu gimana? Loh, kalau sana ya kita bersurat tapi ya nggak ada dibalas gitu loh. Nggak diparani ya, belum tahu di langsung ke tempatnya. Iya, kita kan melalui karena kan sudah ada pengacaranya Pak Armuji, ya kita melalui pengacaranya. Pengacaranya siapa? Pengacaranya. Nggak pengacaranya ini kan? Ya dua-duanya. Kan ada 2. Enggak, pengacaranya ini adalah pengacaranya PHK, korban PHK apa yang punya perusahaan? Saya kan kuasa dari pihak pekerjanya, pengacara pengusahanya pun ada yang Pak Armuji. Jadi kita sudah berkomunikasi tapi ya tidak ada tindak lanjutnya. Nggak mau bayar? Berapa? Berapa anunya berapa? Satu 74 juta, satu 103. Terus ada tawaran dari sana? Waktu itu ada tawaran hanya 20 juta. Terus? Tapi saya sampaikan kepada para ahli waris, belum mau. Oh ini ahli waris ini? Satu ahli waris. Satunya masih? Satu masih udah berumur, kalau salah sekarang 73 tahun atau 74 tahun. Kalau diajak ke tempat perusahaannya bisa nih orangnya? Ya mungkin nanti saya kondisikan Pak Armuji. Ya wes kita aja ke tempatnya orangnya ya. Siap. Apa Pak? Nama saya Yuri Pak Armuji. Saya kerja di perusahaan, lokasi perusahaannya di Pandaan. Terus tapi kantornya ada di Surabaya, pemiliknya juga orang Surabaya. Selama ini saya kerja di Surabaya Jalan Tokuma. Terus bulan November kemarin saya tiba-tiba dikasih surat suruh istilahnya dipensiun gitu. Umur saya 57. Nah intinya apa tuntutan sama nopo? Nah, ini kan saya dikasih pesangon, itu pesangonnya kan tertera kan berapa kali gaji. Nah, perusahaan itu ngasih gajinya itu UMR, padahal gaji yang saya terima itu kan bukan UMR. Perusahaan mau membayar pesangonnya itu cuman sebesar UMR. Nah, saya nggak mau, akhirnya kan saya lewat SPSI apa semua, lewat pengacaranya SPSI, terus sampai mediasi juga perusahaan tetap bayarnya sesuai UMR itu. Terus kita mediasi ke Disnaker yang Bangil itu nggak ada keputusan. Tetapi dari pihak-pihak kan akhirnya kan kita ke Disnaker yang Surabaya nanyain, Bu sebenarnya
aturan untuk pesangon itu gajinya itu gaji apa? Kan kita tanyakan lagi. Nah, gaji yang Bapak terima, jadi tiap bulan itu terimanya berapa? Selama nggak ada, misalnya dipotong kalau misalnya THR-nya berapa, sesuai itu. Jadi karena kan gaji saya THR ataupun bulanan, meskipun saya cuti. Enggak kasih terakhir kita dulu teh. Kamu dikasih uang pesangon berapa? Perusahaan menawarkan 100 juta, 96, berapa gitu. Terus? Padahal kan itu karena gajinya sesuai UMR 4,5 juta. Harusnya berapa yang diterima? Gaji saya 19.350. Terus? Kalau dikalikan sesuai yang itu kan kira-kira 500 juta. Hasilnya dari SPSI apa? Ya tetap akhirnya SPSI bicara tetap di perusahaan mau ngasih cuma 300. 325. Terus? Nah ini makanya saya minta tolong ini. Sudah ke Disnaker belum? Sudah. Ya wes Disnaker kota sudah. Disnaker Bangil. Berarti urusannya kalau Bangil Pak, ya Pak iso Pak. Oh itu. Sampai ngaruhnya di Bangil, perusahaan di Bangil itu nggak iso. Pemiliknya semua. Tapi perusahaannya di Bangil nggak iso Pak. Hah? Perusahaannya di Pandaan. Lah iya Pandaan Bangil tahu, yo kayak iso Pak, itu kayak Surabaya ya. Apa pikir mau perusahaan Indonesia. Bangil Pak, nggak bisa nggak ada bila kita punya kewenangan di Bangil ya. Oke. Terima kasih Pak. Saya namanya Paul Stefanus. Ini nyangkut dengan alokasi Budiana yang lagi ramai sekarang. Budiana, iya. Dari mana sebenarnya? Oh yang itu, mobil itu? Iya mobil. Terus? Sudah tahu Pak. Kemarin kiri, iya. Terus? Ya kita waktu tanggal 23 November kan ngambil alasku yang dulunya kita pakai kerja di lokasi gitu. Nah di situ kan karena yang alat-alat itu sudah selesai kita pakai, kita kan mau pindah ke kerjaan lain kan biasa gitu Pak. Tapi kita diteriakin maling-maling gitu loh. Terus setelah itu, bukan itu aja, kita nggak boleh barang-barang itu kan diambil balik sama Budiana. Walaupun yang keluar dari rumahnya itu baru 1 buah itu botol oksigen. Saya kan kerjaannya las itu Pak. Dari situ setelah botol oksigennya itu yang saya keluarin dari pagar rumah itu diambil balik, plus mobil yang saya pakai, saya sewa untuk ngangkut barang-barang itu juga dirusak, plus mobil teman saya juga dirusak. Itu semua ada bukti video, foto semua dari sini. Yang rusak juga satu keluarga mereka, istri, suami, dan anaknya. Nah kemudian kan mereka menyuruh saya untuk lapor polisi. Saya lapor polisi. Polisi mana? Nah, kita kan ke areanya situ kan Polsek Duku Pakis. Polsek Duku Pakis melihat itu, dia menyarankan kita ke Polres. Jadi akhirnya setelah lapor ke Polres, kita harus nyiapin ini itu tanggal 28 November 2024. Kita akhirnya diterima untuk bikin laporan polisi. Sampai sekarang, setelah sudah 6 bulan kemudian, setelah teman saya saksi 2 lagi itu, yang satu kan juga pemilik mobil yang dirusak itu, tidak ada kelanjutannya Pak, kasus kita di Polres itu. Wes, ini lagi viral ini. Saya ini lagi viral. Saya ini kamu itu ke Polres. Ini Pak, kasus sama dengan yang apa itu pabrik itu. Polres saya kira gencar-gencarnya meriksa dia ya. Saran saya gitu ya, ke Polres dulu aja. Karena ini sudah dilakukan Polres, ya dong kita kan nggak bisa ini masalahnya kan masalah hukum itu ya. Iya, saya sudah lapor ke Polda juga. Nah ya nggak ke Polres saja dulu, ini persoalan tani jasa ditangani Polres itu ya. Tanya, no ini Diana kasus lagi ngomong dulu ya. Iya, iya. Oke, kalau kamu. Selamat pagi Pak Armuji, nama saya Subhandono. Saya bekerja di PT Latuli Kosmetik dalam bentuk industri 7 nomor 4 mulai 4 Januari 2010 sampai 7 Juli 2020. Selama bekerja saya kena PHK pengurangan, tapi
diberi uang kompensasi. Saya sudah minta tolong ke anaknya Anda, Pak Aduna itu diberitahu ke LBH Gundi. Saya sudah ke sana, terus katanya pihak LBH Gundi harus ada SKTM. Kalau ada SKTM, bantu sampai selesainya. Sedangkan saya nggak punya SKTM, alamat saya ada di Jakarta nomor 3. Terus habis itu saya jalan sendiri ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. Kabupaten? Ya. Kamu kerja di mana? Di Merba Industri 7 nomor 4 Sidoarjo. Oh itu Melok Sidoarjo, Pak. Terus habis itu dikeluarkan anjuran ke PHI, Pak. Sing ini lho. Iki kerja kan di Sidoarjo, wilayah Sidoarjo. Iki gak ono kaitane karo Surabaya. PHI-nya di Arjuna, Pak. Apa? PHI-nya, Pengadilan Hubungan Industri. Loh bukan, pabriknya ini loh kan, sampai bekerja itu kan bukan wilayah Surabaya, gak iso loh. Kecuali pabrik usahanya itu di Surabaya, kita bisa intervensi. Pabrik di Sidoarjo jelas aja. Ya dinasnya Kabupaten Sidoarjo disuruh rembukan sama pihak perusahaan, tapi perusahaan nggak mau itu. Lah iya, ini loh masalahnya. Sampai paham ya? Sampai niku kerjane ngene Sidoarjo. Lah ono kaitane karo pemerintah Surabaya. Ngono lho, Pak. Gak iso. Makanya itu sudah lintas provinsi. Kalau di sana kan di provinsi masalah tenaga kerjaan. Ya sudah ke dinas provinsi. Iya provinsi memang kalau provinsi. Ini wilayah Sidoarjo masalah ini loh ya. Iya sudah tapi nggak ada anunya gitu loh, Pak. Bisa terus, memang ngono model dinas itu ngono lho, ya. Ruwet ya. Lah gak viral baru gak mudun di sana. Lah Surabaya langsung gak jadi Surabaya gak iso. Saya sudah kesana menemui Pak Andi tetap gitu ya Pak saya dulu. Ya mohon maaf gak iso, masalahnya bukan kewenangan saya, itu sudah wilayah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Pamuji. Saya tim kuasanya Pak Paul. Pak Paul Stefanus. Urusannya seperti itu tak jelas. Saya mau menambahkan sedikit aja Pak. Budiana ini sudah dipanggil Polrestabes 2 kali tapi tidak mau hadir. Iki lagi viral-viral makanya sampai desek ngono lho. Iki lagi Diana lagi viral-viral dia pasti ditindaklanjuti oleh Polrestabes ngono ya. Paham ya? Lagi viral-viral ini ya. Lagi dihujat jaga kerat ngono ya. Wes iki kok macet ya. Hah? Terus. Sampe gawe video di gawe video di apa itu di upload di sosmed ngono ya. Di viral terus ngono ya. Rajin. Ya oke ya. Bisa nanya sebentar. Apa? Saya kan kerjanya di Surabaya. Kerjanya? Di Surabaya di Tuku Umar. Itu di Tuku Umar itu apa? Pabrik kamu? Kantornya. Kantor? Iya. Tapi tadi kok di Limparan di Pasuruan? Karena terdaftarnya bosnya ini kan orang Pandaan, tapi dia tinggal di Surabaya. Saya awal-awalnya itu kerjanya, mulai dari awal saya masuk kerja itu pertama di rumahnya bosnya. Di mana? Di Dr. Sutomo. Terus habis itu dibikinkan kantor di Tuku Umar. Jadi mulai dari awal kerja 12 tahun yang lalu. Di Tuku Umar. Bagian apa ya? Marketing. Marketing. Iya, Sampai sudah melalui tenaga kerja juga sudah semua ya? Tidak. Tenaga kerja ikut mana? Bangil. Lah ya kok gitu. Terus maka dari itu usahanya ini tinggal pesangon itu aturannya. Iya, karena aturannya dia kan membayarnya masalah UMR sesuai masa saya dikasih pesangon dengan hitungan kriteria gajinya UMR. Padahal kan saya bukan gaji UMR. Gajiku 19 juta. Per bulan? Iya. UMR kan cuma 4 juta. Iya. Nah, dari itu kan selisihnya masih banyak. Benar. Memang makanya aturan ketenaga kerjaan memang harusnya UMR ya. Enggak. Saya sudah tanya ke Disnaker, katanya kan harus yang sudah diterima itu yang harus sebagai pesangon itu slip gaji maksudnya. Slip gajinya itu. Terus kita Tam, kita lagi. Iya, siap. Yaudah, oke deh gitu ya. Makasih. Oke, Pak. Maaf, ini ke pengadilan apa ke? Mau meeting Pak Wali? Nanti panggil. Data-data perusahaan itu siapa? Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak.
iya, koordinasi itu sama dengan berarti kita demonya sampai hari Jumat nanti. Ya wis kok iki gambar. Wis kok foto apa bangga. Oleh pemku sampai bangga. Sik ya terima kasih. Tangannya gitu. Wis tamu kok dilenter Mas apa? Ya kok. Awone waktu sidang ya. Oh ya. Makasih. Oh. Ya duduk aja Bu. Oh ya kan dia lurah itu ya. Sing ngomong nang masalah ya masalah ini. Ya. Sekolah ini ABPI itu apa? Yang katanya sebagai apa? Mantan penyerangan. Oh iya. Habis dulu. Udah. Apa, Mbak? Gini Pak, masalahnya saya mau pengajuan dapat rumah susun lagi, caranya gimana Pak? Kan dulu sebelum almarhum meninggal sudah dapat, tapi sampai sekarang kok enggak dapat Pak? Dulu sudah dapat? Mboten dapat suratnya dari Kota Pengurus RT/RW sudah, tapi kok sampai sekarang enggak dapat. RT/RW dong? RT/RW sama kelurahan sudah. Terus? Tapi suratnya hilang Pak yang itu Pak. Ada yang ngurus mana Mbak? Itu syaratnya nyapa niku Pak? Yang Pak cek di RT/RW itu kelurahannya. Oh, oke. Itu Pak, saya kan mau ngurus surat hijau ya. Tadi teman saya sudah sini. Di masalah RT/RW tadi kan sudah clear. Ini masalah biayanya Pak. Kalau kolektif itu kira-kira dibebaskan gratis gitu apa kena? Apa kalau misalnya kolektif ini biayanya diringankan apa? Kok tanya di sana teknisnya ya, tanya di yang surat RT/RW ini lurah bentuk.
Ada di sana ya. Ini Pak, saya korban penipuan. Ceritanya tuh uang penukaran uang baru gitu loh Pak. Bulan kemarin itu pas lebaran itu kan saya tidak ada niatan, cuma saya ditawari dan dia pegawai saya. Itu bukan nominal kecil Pak, dan uangnya orang banyak yang saya pegang. Terus saya sudah laporan dari kepolisian kok, banyak bukan saya aja banyak Pak. Sini sih, betul. Lah penipuan ya laporin gak yang gini, salah lama. Yang di polisi. Sudah Pak, saya sudah laporan, cuma dari kepolisiannya itu. Maaf, dari kepolisiannya itu soalnya nggak ada respon sama sekali. Wis nggak video lho Saya takut kalau diviralkan, takutnya nanti saya yang kena Pak. Nah, takut gak usah. Takut dibeti gak usah gak usah lapor ngono lho. Tak wani ya wani ngono lho. Berarti kan golek wong sing wani. Enggak, soalnya gini, tanternya kan juga daerah kepolisian juga gitu loh Pak. Kepolisian juga terus bilang gini, kamu kalau sampai bikin video apa yang bikin viral lagi, kamu bakal tak tuntut. Jadi intinya gini, ini kan saya sudah ada surat laporannya Pak. Kenapa sampai sekarang ini penipunya kok bisa seenaknya sendiri kayak nyalon jalan-jalan itu bisa gitu loh Pak. Sedangkan saya di sini tuh bayarin orang banyak Pak, saya Pak. Kalau bisa punya usaha. Penipunya orang mana? Ya. Penipunya orang mana? Orang daerah Manuan Pak. Ini saya laporannya udah banyak. Korbannya bukan saya aja. Gitu. Kenapa ini kepolisiannya malah sampai penipunya saya bilang gini loh Pak. Laporannya udah tenggelam, nggak mungkin polisi ngangkat cerita ini kalau nggak ada uang. Semua tuh pakai uang. Saya sampai WA penyidiknya itu nggak pernah direspon Pak sama sekali gitu loh Pak. Piro, Saya sendiri 203 juta. Ini orang lain ini 180-an juta Pak. Saya bawa korbannya juga lagi satu, dan korban lainnya juga masih ada Pak. Itu yang nipu itu ya warga situ kan? Itu pegawai saya Pak. Nah, ya rumahnya mana? Yang nipu tuh orangnya daerah Manuan. Yang mana tahu rumahnya? Saya tahu, kemarin saya sudah ke keluarganya, katanya keluarganya nggak mau tanggung jawab. Tapi tinggal di situ? Enggak, dia ikut suaminya. Perempuan kan itu? Udah. Nah, terus tinggalnya di mana? Terus sekarang dia lagi ngontrak Pak di daerah Kandangan situ. Tapi tahu rumahnya? Saya tahu rumahnya. Pernah ke sana? Belum Pak. Ya kalau orang sih ayo lah Pak. Soalnya kan Pak barusan pindah Pak. Nah iya cek di rumahnya dulu. Kalau tahu nanti baru diparanin loh. Kalau diparani mungkin dia nggak bakal bayar Pak. Soalnya saya sudah sering kesana sampai urusan polisi gimana ini agar pembayar saya mau dicicil 500.000 sebulan ini apa Pak? Ini loh maksudku itu. Terus saya kan jalur ganti sopo lah dia nggak belum bayar. Ya enggak diusut kepolisian biar dia masuk gitu loh Pak. Oke. Soalnya sama sekali kepolisian nggak ada tanggung Wes jawab. gini. Apa itu lah ngono nanti cari rumahnya yang anu dulu nanti Pak Polda sama Lurah ya. Di sana ya. Lah rumahnya yang baru. Ya oke. Makasih. Mengenai ini Pak pengurusan kantin Pak. Apa artinya? Kami sudah melalui Pusdus Pak. Terus? Diganti rumahnya Lurah Pak? Loh ini justru itu Pak. Ini sudah Pusdus, Lurah, Camat, Hakim Hukum, terus Batam Asra sudah. Terus kendalanya apa? Nah itu Pak Lurahnya nggak mau lagi. Lurah mana? Lurah Bukit Kidul Pak. Coba Lurah Bukit Kidul. Iki sama ini? Sama ya. Masih apa? Ya, saya mengalami kemarin anak saya mengalami musibah. Apa? Mengalami apa? musibah. Anak saya umur 3,5 tahun ketabrak mobilnya tetangga jarak 5 rumah. Dan anak saya berjuang 3 hari meninggal 3 kemudian. Terus? Saya kan 7 hari sampai dari anak saya mulai meninggal 7 hari itu tidak datang ke rumah satu pun keluarganya. Dari pihak kepolisian saya sama keluarga itu malah diinformasi bahwa kita dikenakan pasal kelalaian dan perlindungan dan hukuman lebih berat saya. Dan saya merasa membuka keadilan di sini. Loh, enggak itu tambahmu? Iya, lima rumah. Tabrak apa? Spanyol. Hah? Mobil Spanyol. Mobil? Dari mana kamu? Dari Sudian Gang 3, Jalan Kampung. Terus tuntutan apa sekarang? Ya ini kan saya kan intinya itu dimediasi biar damai. Sekarang saya damai dari mana Pak? 7 hari itu tidak ada datang ke rumah. Salah satu keluarga anak-anaknya 4, ibunya 1, masa 7 hari nggak ada datang ke rumah.
dia datang setelah 12 hari itu pun dorongan dari penyidik. Dan setelah itu kita di kepolisian itu di beberapa kali dikenakan faktor kelalaian gitu. Bahwa kita bisa dipenjara juga. Halo Bu. Waalaikumsalam. Iki lho ana warga sampeyan mau pergantian bendahara RC Mrene. Daerah mana itu? Makasih Pak. Nomor gitu. Iya. Kemudian kemarin tuh nggak ketemu apa ini solusinya. Kemudian memanggil Pak Camat terakhir itu ternyata para pihak itu berhalangan datang. Akhirnya sama Pak Camat diarahkan untuk diadakan rapat di lingkungan RT saja gitu. Nanti kita hadir. Jadi rencananya akan diagendakan besok Pak. Besok Pak ya. Besok itu aku tak ya. Ya bulan terserah bulan ya. Nggih, yo. Bener ya. Ada ning bulan. Intine, kau burung entuk uang santunan ta apa ngono kan ta? Hah? Iku anakmu pas sepedaan apa? Ya mainan sama anaknya Mas saya di depan rumah saya. Itu di depan rumah itu tetap ya? Depan rumah kan mobilnya turun dari jalan raya masuk ke kampung. Jalannya kan terus coba habis Surabaya Barat karena habis proyek tutupan kali kan lebih tinggi jalan raya dari kampung. Jadi jalannya kampung turun. Posisinya saya dibawa mainan sama anaknya kakak saya. Langsung dikurung, digiling sampai keseret ban belakang. Lurai apa lurai? Lapor lurah, belum lapor lurah Bang. Kenapa? Belum lapor lurah berarti. Cuma lapor itu waktu surat kematian itu. Belum enggak lurah, kejadian belum lurah ya? Belum sampai ke lurah. Lurah dulu, ya lurah dulu. Anggapan lurah gimana ya? Apa Mas? Saya cuma mengajukan ini permohonan untuk tenaga pengukur atas tanah karena BPN Pak Iwa. Iya betul Pak. Jadi cuma kita tuh terkendala masalahnya. Biaya. Seharusnya balik nama. Dan balik nama itu biaya tinggi. Ya wes, itu BPN Pak untuk menangani gini ya. Salah lama untuk menangani gini. Mungkin bisa bantu ini tenaga pengukurnya tuh. Lha ya ku BPN Pak. Iya, untuk awake dhewe ya. Mas. Saya masalah parkir di Kenapa Mas? Itu Pak, apa saya kan yang tempat buat jualan warung nasi. Tiap bulan saya kena 150. Sing bayar di sapa? Siapa? Bayar kali sapa? Bayar ke tukang parkir. Kamu ngurus lho, Pak. Bayar ke tukang parkir, Pak. Tukang parkir? Iya. Itu tukang parkir liar apa enggak? Enggak. Tergantung kesepakatan loh. Cuma lapor lurah ya. Mau lurah, beratan ya. Makasih Pak. Saya mengenai tetangga Pak, tetangga saya itu dengan saya sudah lama bangunan tembok cuma satu lapis. Suatu hari saya ditelepon tetangga saya mau renovasi turun genteng. Hubungannya dia itu gentengnya itu jerojok sampai ke tempatnya saya. Sudah zamannya tahun 50 sebelumnya. Talangnya satu. Jadi dia itu selama puluhan tahun menurut talang saya Pak. Terus saya juga pakai itu kemarin waktu renovasi diturun semua. Dia bangun talang sendiri, terus temboknya tetap satu. Genteng yang jorok-jorok saya itu dibiarkan lubang, janjinya maunya ditutup. Wes sampean lapor lurah. Sudah. Sudah lurah alun-alun Condong. Sudah mediasi lurahnya juga sudah survei. Terus topiknya sekarang yang dibahas itu lahannya itu bukan mesti punyanya saya katanya. Padahal saya suratnya hamil ada semua. Makanya kok lurah tak tunggu ya. Alun-alun Condong. Iya, sama ada polisinya waktu itu Pak. Sampai hari itu sudah 1 bulan lebih dibiarkan. Jadi kalau masuk rumah saya, lurahnya masuk juga. Lihat itu kelihatan langit. Ya lurah. Lurah Condong turun. Pak. Wes, lain sudah semua sudah ya, oke. Pak, mau satu ya. Kira-kira kalau masalah itu diselesaikan dari pihak kelurahan bisa nggak Pak? Coba lakukan dulu ya. Coba bilang udah dari sini ya, coba lakukan dulu. Pak, ini saya harus kemana ini sekarang Pak? Soalnya kepolisian nggak ada respon. Saya ini harus laporan ke siapa lagi nih Pak? Lurah harus. Lurah. Enggak, ini kelurahan kemana ini? Lurah kemana lo? Lurah mana? Ini saya sudah laporan semua Pak, tapi dia dibebaskan sampai sekarang tuh belum ada kayak masuk ke apa gitu
nggak ada Pak. Saya setiap hari bayari orang loh Pak. Buat makan anak saya, sekolah anak saya susah loh Pak. Iya, tapi kan itu sebenarnya nggak ada urusan dengan pemerintah kota. Kan setelah mulai, tanganmu dulu mulai. Kelurahan saya gitu Pak. Iya. Oke. Saya lurah dulu ya. Iya Pak, saya ke kelurahan dulu Pak langsung ini Pak ya. Iya, lurahnya ya. Oke, mulai. Saya jauh, anu. Saya juga lapor ke polisi loh Pak Saudara. Ya bos, benar itu ya. Benar itu. Ya, makasih Pak ya. Terima kasih. Ya. Iya, betul. Lurah, yang lurah barang oke dari sana. Oh gitu. Ya, dari Bapak ya. Siapa lagi? Nah, Pak, masih ada yang rombongan soalnya. Dari siapa saja? Iya. Aduh. Sama siapa Ji? Bisa keluar yang sudah ada perwakilannya. Ada perwakilannya sudah. Namun Mbak. Nih, Doi. Ibu apa? Anak saya. Apa? Ijazah saya masih di tangan. SMP. Di mana? SMK. Di mana? Di Momoyo Bandung. Di Momoyo. Boleh pergi. Oke. Apa itu? Kamu sudah kecamatan? Kecamatan sudah. Ke kecamatan, tanya ke kecamatan, minta programnya Basnas. Ya, minta program Basnas untuk pengambilan ijazah yang dilakukan Pemkot. Ya, kecamatan dulu ya. Bila dari kecamatan sudah dari saya ya. Nanti langsung dari kecamatan ya. Pak, ya mau ditutup belum? Belum Pak. Jadi kecamatan merono dulu. Betul, Ibu Camat datang ke sana. Pas wayangnya tidak ada kegiatan Pak Ji. Terus? Nah ini ya, kita bawakan foto kalau mungkin Pak Ji mau lihat. Dia itu nyuri-nyuri kegiatannya. Kayak pagi. Itu teman-teman. Pagi terus malam dia kirim barang Pak Ji. Ini per tanggal ya saya kasih. Mungkin kalau Pak Ji mau lihat. Iya Pak. Enggak, di dalamnya katanya kosong udah. Di dalam dia bilang kosong, tapi kenyataannya barangnya kok masih bisa keluar terus Pak. Jadi gini, tadi dia itu malam kan bawa L300 masuk ke gembong parkir, itu dibuat siap buat besoknya. Jadi besok pagi udah kota diangkat, berangkat saya. Oke, saya punya mata dek. Ayo masuk mas. Iya, masuk. Ayo weh, masih. Foto deh. Iya, LPMK. LPMK Semolowan. LPMK mandi. Semolowan. Emang kok ayo, salah satu, sama. Apa salah situ aja miso. Apa? Ini Pak, jadi mengenai pasar Semolowan itu dulu dikelola oleh LPMK. Iya. Memang pasar Semolowan di atas tanah
bekas Bogor yang sekarang Ini tanah aset Pemkot. Pemkot. Bisa intinya apa? Intinya apa? Kata Nah, apa? intinya Pak, itu tanah itu kan tanah Pemkot. Iya. Jadi dulu dikelola oleh LPMK, tetapi karena LPMK itu bukan badan hukum, diharuskan dikelola oleh badan hukum yaitu koperasi. Sekarang sudah dikelola oleh koperasi, tetapi dalam hal ini terjadi sampai sekarang itu belum ada. Enggak, intinya apa? Keberatannya apa? Wis aja bulet ae lak tanah apa ya? Keberatannya yaitu bahwa kalau misalnya Pemkot itu mengadakan perjanjian MOU dengan koperasi, itu LPMK juga diikutkan Pak, sebagai pemilik bangunan. Jadi ke Pemkot berapa, ke LPMK. Sama harus ke dinas koperasi belum? Sudah. Terus apa jari nih? Oleh BPKAD. Bagaimana? Lurah. Pak Armuji. Iya, iki lho masalah galon gak mari-mari wong mrene meneh. Mosok gak iso ngatasi rek. Hah? Galon. Nah, nyesewu Bapak ngapunten. Menika panci tempo hari kita sudah lihat itu memang dia sudah istilahnya sudah usung-usung kepindahannya, tetapi kayaknya itu di belakang itu masih Iya, ada kegiatan nyuri-nyuri kegiatannya itu. Iya, nyuri-nyuri. Nah, nyusewu Bapak ngapunten. Nah, kemarin tuh saya sudah sempat menyampaikan ke Bu Camat. Katanya Bu Camat itu sudah saya lihat nggak ada kok, nggak ada. Iya, itu nyurinya malam sore segala macam kegiatannya katanya. Jangan saya Bapak ngapunten nanti saya sampaikan ke Bu Camat. Wes diplang ngono lho, sopan Bu ada ngomong-ngomong Bu mau dibangunnya ribet dan. Oh. Saya ini pertanggal 1 sampun purna. Oh. Sudah pensiun Mas. Oh, lurah kita itu. Sama Bu Camat. Camat telepon jangan ngele. Dua hari yang lalu kita ketemu pada waktu biar sudah saya sampaikan ke Bu Camat. Iya. Bu, itu Penjan Pantau kan ada Satpol PP. Iya, Kecamatan supaya dia itu ada efek jerah, ada malunya ya. gitu loh. Terus Bu Camatnya kayaknya nggak percaya, sudah kok. Enggak telepon ya Bu. Camat itu. Oh, sampai tak ngene Bu. Ya. Jadi Pak, matur balu apa? Wes apa Pak? Lanjutnya apa? Jadi LPMK itu intinya Pak punya bangunan dan 2 pintu jalan masuk. Nah itu kalau misalnya mengadakan perjanjian antara koperasi sebagai pengelola pasar itu, Pemkot dengan LPMK itu menjadi satu pihak. Di satu pihak. Wes ngene lho, iku masalah badan hukum, iku. Aja bahasa ngene to. Wes sampean ngomong dinas koperasi ya apa solusinya dinas koperasi apa? Solusinya Pak, kita sudah ke koperasi ke BKAD itu kita dilepaskan Pak. Mau kita itu jadi satu Pak. Dalam perjanjian MOU itu Pemkot dengan itu jadi satu paket bukan sendiri. Kalau kedua perjanjian ada tiga pihak yang berjanji gak iya salah satu memang itu nih. Kayak iso Pak ngono gak ono cara ngono tiga berbadan apa suruh untuk jadikan satu gak iso salah satu. Saiki sampai perjanjiannya karo koperasi ngono tok ae wis. Sampeyan ya apa? Koperasine ya apa? Nanti kontribusi dan segala macam lho. Gak iso telu ngene gak iso juga telu gak iso perjanjian. Cuma koperasinya itu tidak bisa kok sama kita gitu Pak. Jadi apa caranya supaya klop? Nah kita kan nggak punya power, gimana supaya menekan itu gimana Pak koperasi? Oh, LKMK kalah koperasi apa sih? Kenapa? Oh, LKMK, kok kalah koperasi itu kan dulunya mereka itu kan seolah-olah kan cuma yang punya badan hukum di sini genjerone kan ngurus ya. Jadi Loh, nah iya kan sekarang itu langsung di bypass atau MK itu Pak. Dan kita tidak punya perangkat hukum untuk menekan gimana? Nah itu masalahnya, kecuali ya kooperasinya didatangkan ke sini, Bapak manggil, kita ke sini, baru Bapak bisa dengan dia. Itu domain koperasi, dinas koperasi ya, kalau dinas koperasi kan Koperasi nggak rekam. bisa. Hei, Pak kira wis direkam nggak? Saya mau rekam. Awakmu nggak sempat rekam. Oh, nggak boleh Pak. Kau niku tak tahu senang gitu. Kau ni harus tata kromo izin nak rekam kok. Oh iya iya. Tak kira itu semua benar juga Pak. Wah, suatu pan. Dokumentasi kita. Yang ini ngerti, kamu tak kaya lagi dokumentasi. Oh siap, iya. Gak usah nyuri-nyuri kalau rekam gak usah. Iya. Ah, udah izin rekam.
Ya, terus organisasi dinas koperasi untuk nomor nih. Gak iso lah, perjanjian segitiga gak iso. Nah itu, yang mau mediasi kita supaya klub sama koperasi itu siapa Pak? Nah iya, kan dinas koperasi ya, dinas koperasi. Komunikasi orang dinas koperasi, itu pengelolaan dinas koperasi masalahnya. Kalau butuh Pak? Selama ini sudah 3 tahun butuh loh Pak? Bukan 3 tahun Pak, sejak 2020 itu sudah dimediasi ya, oleh dinas terkait, sudah dikumpulkan semua Pak. MOU-nya mulai dari poin 1 sampai poin 8, tapi koperasi sendiri nggak bisa Pak, nggak bisa sesuai sama apa yang sudah disepakati oleh ada dinas koperasi. Dinas koperasi apa, Mas? Tolong dinas koperasi betul. Masih dong ini. Ibu dulu. Apa Bu? Visi saya ini menindaklanjuti kan Bapak kan Bapak kenal di semua warung. Saya masalah pengurukan makam Bapak karena kemarin itu Bapak minta promosi tingginya berapa lebarnya berapa ya. Jadi bahwa waktu di semua warung saya mohon minta karena makamnya itu banjiran Pak, tergenang. Akhirnya mau ke makam aja sulit becek. Nah, sama sudah pakai CLH belum? Sudah, karena dia surat saya sudah masuk ke sana. Pak Lurah bilang nggak bisa ini karena apa itu biasa terlalu besar, banyak gitu, makanya saya gitu. Itu harus buat APBD Bu, ngurus sama apa ya? Oh gitu. Kalau tahun ini belum masuk APBD, nanti tujukan tahun berikutnya. Pusat kan gitu bisa Pak? Bisa. Memang jalurnya melalui sana, jalur bawah ya. Bantel, salah. Kalau dana kelurahan, kan Bapak Kalura sudah ngomong. Angka dana kelurahan dibagi beberapa RW, ngono ya. Iya Pak. Apa Bang? Pak, ini Pak mau minta pengaduan lapor perusahaan saya Pak. Apa? Mau lapor perusahaan saya. Perusahaan. Apa perusahaan apa? PT itu Pak, fashion tekstil. Apa? Fashion. Itu kenapa? Nah ini Pak, nama pribadi saya dipakai untuk keperluan pribadi. Halo Bu. Oh Pak, iya Pak. Kilo masalah koperasi oleh semua warung karo LKMK. Nah LKMK minta dilibat. No ya apa jalan kemari itu? Iya Pak, itu tentang koperasinya Pak itu Pak. Hah? Koperasi yang ini apa itu namanya? Itu memang pasar, asetnya Pemkot. Iya. Bangunannya dulu deh bangunannya punya LKMK yang bangun gitu ya. Betul, terus kemudian kan koperasi ngajukan untuk ini apa itu namanya pengelolaan ke Pemkot. Iya, karena punya badan hukum, tahu saya. Terus? Nah itu kan terus kemudian koperasinya kan ada permasalahan dengan pengurus sebelumnya. Iya. Itu sampai difasilitasi ke Sukomanunggal waktu itu kejaksaan. Cuman posisi terakhir sudah berjalan sih Pak. Ada permasalahan baru berarti? Iya, ada permasalahan baru. Coba difasilitasi ya dulu ya orang yang koperasi. Ya, ada apa ya? Oke. Ya wes, oke ya. Tunggu dulu kami. Terus parah di dinas koperasi mana? Ketemu Pak Devi Pak. Biasa sob orangnya. Lu lanjut tau. Ini Pak, saya kerja di perusahaan. Oke ya wes, silakan. Terus Pak, saya ini diterima ke saya dengan alasan juga gaji karyawan. Ternyata berjalan waktu, tapi saya digunakan untuk perusahaan. Jadi ambil dana setor. Setelah itu saya ada bentrokan dengan pimpinan saya, dicabut izin saya. Gaji yang apa? Perusahaan apa? The Fashion Tekstil Pak. The Fashion. Pernah Bapak ke sana gitu. Yang di mana sih? Basuki Rahmat. Pak RW saya. Basuki. Bukan Pak. Basuki Rahmat. Oh iya, sini dia ini Pak. Iya. Dia bulbul. Nah, nama saya dipakai. Mana saya nomor? Halo Bu. Waduh Bu. Iku lho gurung ditutup tibakno galone wong mrene meneh. Lak bengi digawe anu, digawe apa iku digawe kegiatan sore. Sampe krono memang seolah-olah gak ono. Wah? Sudah dilihat sama di kontak juga. Ini loh. Tapi dia karena memang saya sudah buat pernyataan tidak berjualan gitu. Wah, apanya? Yang lainnya ini juga karena agak segel gitu. Masih ada segelan Bu, sumpah Bu ah. Mudah kok ya. Segel nih. Oke. Oke. Kemudian ya kan ya.
Saya kulo tak segel dhewe. Ngono kok angel-angel aku buat buktinya sing gal. gimana Pak? Apa? Camat apa gimana? Mesti kok perlu dhewe lho mut segel ya. Enggak, maksudnya bukti foto apa perlu dikasih? Iya kan udah mati. Siap, Iya Pak Romo udah mati. siap. Bilang bahas dari sini ya. Ya, jadi kan wis Pak Saya Jamal kan sendiri. Oh. Jadi data saya dipakai untuk keperluan perusahaan, Pak. Datamu dipakai. Data pribadi, KTP segala macam. KTP dikiau apa? Nah, buka rekening, Pak. Alasannya untuk digaji. Terus dana untuk keperluan perusahaan. Terus jadi dana itu diambil seperti BCA. Iya, Macam-macam, Pak. Saya tanya berapa? Tahu saya ada yang 8 juta, 10 juta gitu, Pak. Perusahaan toko kayak sama begini cuma juga bisa. Iya, Pak. Nanti ditanam, dimasukkan ke rekening saya, diambil, setor. Jadi nggak sampai kendap. Jadi setelah itu disetor KTP sama. Nah, kerugianmu apa saya ini? Lapormu apa? Apa? Kerugianmu apa? Kerugianmu? Saya soal gaji, Pak. Gaji di bawah UMR. Ada PT itu PT Putra Sutra. Di bawah UMR, tapi lo gajimu? 2,5. Itu anak bank. Kalau anak sales biasa cuma 1,5 juta. Terus jam kerja. Ini dia itu? Jam kerja 12 jam, Pak. 12 jam? Waduh. Jam 9 sampai jam 9 malam. Oh iya. Terus apa namanya? Iki awakmu dhewe apa sing akeh? Sebenarnya akeh, Pak, cuma mereka nggak berani. Cuma saya ya kedua nih. Nah, makanya itu, Pak, saya ngadu ke Bapak, nanti tidak lanjutnya gimana. Kalau saya ngadu ke Bapak, mereka berani turun, Pak. Oke, tak paranane gua harus jajan. Terus masalah gini, Pak, kayak apa namanya? BPJS. BPJS yang kan di situ kan banyak orang. Cuma yang orang tangkap dulu yang dipilih, Pak. Itu. Terus apa masalah kayak Pak saya sih kerjanya penuh enggak? Masih kerja, Pak. Terus kayak sholat, Pak, ya, Jumatan, Pak. Setiap minggu itu kita dikasih jadwal. Grup A, Jumatan ini, besok grup B. Nanti nggak boleh Jumatan semua? Nggak boleh, alasan dengan nanti kalau tuku rame gimana. Padahal mereka di situ jebolan dari JMP, Pak. Tuku JMP, mereka pernah kerja di JMP itu. Mereka nggak batasi soal tuku itu kan bojo, ini tahu bojo ya, aku tak sudah. Makanya Pak, saya minta tolong, apalagi kami kan kalah, mereka kan orang kuat, Pak, dana kuat. Kuat apa nih, kalau orang kuat kayak gini? Ya makanya saya berani ke Bapak. Saya datang depan, Pak. Kau berarti dalam videoku ini? Iya, makanya aku yakin Bapak kan bisa bantu saya. Makanya minta tolong ke Bapak. Apalagi Bapak pernah datang ke toko saya. Iya, kayak di sini resmi dong ini, bujuni kok. Saya tahu. Atau benar, oh nah, awet dia tuh bujuni orang. Jadi data saya itu Pak dipakai. Ya wis oke, wis cukup gak usah dispam ya. Wis cukup data ya. Wis semua sudah apa ibu belum? Ini ada yang ganjel. Apa? Itu minta 1 bulan gaji untuk ambil ijazah itu, enggak usah Pak. Nanti ngomongnya saya di kecamatan gimana? Ngomong, ijazahku ditahan, minta programnya Pemkot, ya. Ambil ijazah melalui Basnas. Gitu. Wis paham ya? Sudah. Ya oke. Ya. Pak Iwi, saya mau watur sesuatu. Pak Iwi juga barunya Pak Adi. Iya. Ini menyampaikan salam juga dari RT 4 di Jalan Timur Sawah. Itu kami kemarin itu disampaikan oleh provider Mero Republik. Sudah kami rapatkan, kami tidak berkenan untuk jaringan atau pemasangan Mero Republik. Tapi ujung-ujung mereka sudah pasang tiang. Kami protes itu. Jaringan apa namanya? My Republic, Pak. Apa itu? Internet. Provider internet. Wah, iku lah masa nggak tahu kondol tak keplang terus malah. Iya, Pak. Pasang tiang enggak ono izin, Pak. Kantornya lu tak kantornya? Kami sudah lakukan sapa wargaku juga masih belum ada tanggapan. Bilangnya di aplikasi selesai gitu aja. Selesai. Ini ada lurah ya, lurah? Lurah camat. Camatnya sudah tak lapori Pak melalui kasih trantipe ono tindakan yo gini dulu camat semua kantor iki, Pak. Lu kantornya enggak kantornya ibu, lu enggak kantornya. Sak celuk ya apa, Bu? Enggak karo kantornya, ya. Enggak tahu kantornya. Loh, ya buat terus ya apa? Masa kan gawane cukno dhewe ta? Cukno dhewe copotan ngono apa? Ya, Pak. Takutnya pasti ada tindakan pidana atau gimana? Enggak. Dia masa kan enggak ada izin warga juga. Iya. Apa? Dan kebetulan yang di depan itu rumah yang ada tiang juga merasa keberatan pada kami untuk pemasangan tiang itu. Wis golek alamate, kok dijawab apian dhisik lah karena ya kon nyopet ngono ae kon minta. Ya, gitu ya, Pak. Golek alamate sik ya. Ya oke, siap, Pak. Ya. Oke ya. Ya wis oke. Siap. Haji, makasih lu ya. Lah, kantongan ya. Pak, makasih banyak. Oke ya. Ayo oke.
Wes mau campur lho, mau campur. Oke. Kemudian terkait permasalahan pengusaha bangunan masih Natal nih Mas. Ya, sama-sama. Oke, masuk. Nah, kan jadi yo, jawab aja.